Ini Clara, pendatang baru. Mungkin kelihatannya lembut kayak kapas. Tapi kadang kapas juga bisa nyumpel saluran air. Senyumnya manis, niatnya tulus. Sayang pas bikin kue, garam dikira gula, loyang dikira rice cooker. Agamanya boleh berbeda, tapi playlist K-popnya sama kayak kita. Kalau kata warga sih, anaknya asik, cuma suka nyasar bahan aja waktu masak. Tapi ya sudah lah ya, niat baik gak bisa dinilai dari resep, tapi dari rasa kemanusiaan. Astagfirullah, pagi-pagi tutulinya udah sebelin aja pakai begituan. Pagi, Bu. Ngomongnya sih manis, siapa tahu isinya pahit. Pagi, Mbak. Ngapain sih tuh anak pakai negor segala? Jalan pagi aja kali ya. Berita apa hari ini? Wah, Erling Haaland join Manchester City. Mantep ini ya. Wah, tap. Pak Dito. Pak, Bu Dita tuh kenapa sih? Clara senyumin aja udah kayak liat kecoa. Dita itu kayak tempe goreng kemarin sore. Keras di luar tapi lembut di dalam. Aduh, gini nih, ngobrol sama bapak-bapak. Nanyanya apa, dijawabnya apa. Emang dasar bapak-bapak. Bi, kopi satu. Nah, gurihnya dapet banget nih. Kalau aku ikut MasterChef, pasti Chef Juna approve. Sambil nyengir 5 meter, Clara yakin bahwa garam yang dituangkannya itu pas. Lidah boleh salah, tapi niatnya selalu manis. Walau rasanya nanti dulu deh. Bu, ini aku bawain bolu buatanku sendiri. Silakan dicicipi ya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa bertetangga dengan baik dan saling membantu. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Clara. Sama-sama Pak, santai aja, biar saya yang bayar kopinya. Tapi jangan nambah lagi ya Pak, saya juga masih pengen hidup sampai akhir bulan. Wah, saya pikir kamu mau sekalian traktir token listrik juga, Dik. Kamu itu ya, baik banget. Tapi jangan terlalu baik. Nanti disangka Caleg yang kemarin itu Pak, cuma koar-koar soal visi misi yang ternyata isinya ampas doang. Toh, bukti kerja nyatanya sampai sekarang 6 bulan menjabat nggak ada. Iya Bu, saya juga heran. Katanya mau bikin keberlanjutan. Lah, wong jalan depan rumah kita yang lubangnya mirip kolam lele aja gak pernah diperhatiin tuh. Palingan nanti muncul lagi pas mau pemilu. Bawa-bawa sembako, ambil cokit-cokit. Senyumnya udah kayak abis menang undian umroh. Saya sih curiga.
Itu caleg dulu kerjanya MC kondangan. Soalnya ngomong mulu, tapi gak ada isinya. Pak, ini baru rasa apa ya? Kok rasanya itu loh, kayak tahu sumedang yang dicampur sama kue bakso. Asin banget. Tapi ya sudahlah ya, daripada si Mbak Clara itu sakit hati, anggap aja ini ya bolu fusion, perpaduan antara budaya barat dan warteg. Halo Bu, iya. Bu Ketut, ini ada daging sapi buat rendang. Katanya sih kalau rendangnya enak, bisa bikin semua ibu-ibu nambah piring loh. Terima kasih banyak ya Mbak Clara. Tapi ampura ya, saya nggak bisa masak atau makan daging sapi. Hah? Loh, kenapa Bu? Wah, jangan-jangan alergi ya? Bukan sayang, saya Hindu. Di Hindu, sapi itu kami hormati, jadi kami tidak mengonsumsinya. Aduh, Bu Ketut, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu apa-apa, nggak kepikiran sama sekali. Saya cuma mau bantu, tapi malah, aduh, jadi malu sendiri. Nah tuh, makanya hidup di lingkungan baru tuh bukan cuma soal bawa makanan, tapi juga soal belajar kebiasaan orang lain. Tapi ya saya ngerti, sebenarnya Clara ini baik hati. Cuma kadang kepedeannya itu loh suka ngebut sampai-sampai belokannya telat. Namanya juga hidup bareng-bareng Bu Dita, pasti kita belajar banyak hal baru dari tetangga-tetangga. Gak apa-apa ya Mbak Clara, yang penting saya tahu kok niat baik kamu. Mungkin nanti daging sapinya kita masak secara terpisah aja ya. Wah iya bener, nanti saya masak daging rendangnya sendiri. Tapi Bu Ketut masih mau masak bareng saya kan? Selama Mbak Clara nggak nyuruh saya icip rendangmu duluan mah, saya ikut terus. Ya udah, daging sapi buat yang bisa makan, sayur sop buat semua, dan candaan ini buat kita semua. Udah gitu aja dah, arisan paling nikmat. Dalam hidup bertetangga, kita tidak hanya berbagi ruang dan jalan, tapi juga cara pandang dan keyakinan yang tak selalu sama. Perbedaan bukan sesuatu yang harus dihapus, melainkan dipahami. Karena menghormati bukan berarti menyetujui, tapi mampu menahan diri untuk tidak menghakimi. Moderasi beragama bukan sekedar toleransi pasif, tapi kesediaan untuk belajar mendengar sebelum menilai, belajar menghormati sebelum menuntut. Clara, Bu Ketut, dan Bu Dita mungkin berasal dari dunia yang berbeda. Tapi hari itu mereka membuktikan bahwa keberagaman bisa duduk satu meja. Bukan karena mereka sepakat dalam semua hal, tapi karena mereka sepakat untuk saling menghargai. Dan mungkin itulah bentuk ibadah paling sederhana, menjadikan sesama sebagai saudara meski tidak seiman. One is the loneliest number that you'll ever do.